Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Anda semua. Mata kuliah bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Ya, pada hari ini kita akan membahas langsung ke materi yang keempat ya, masuknya 1-3. Nanti Ibu akan ulang lagi, review lagi. Cuman ini karena kita sudah mendekati UTS juga, jadi kita akan langsung masuk ke praktik langsung, tapi sebelumnya Ibu akan jelaskan teori-teorinya. Nah, yang pertama ini kita akan menjelaskan tentang tahap 1 dalam bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Ini nanti akan terlihat perbedaan apa itu konseling kelompok dan apa itu bimbingan kelompok. Ya, disimak videonya dulu tentang penjelasan teori-teori tentang tahap 1. Iya, baiklah, saya akan masuk ke materi yang keempat. Ini sudah masuk kepada langsung tahapan pelaksanaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Materi 1-3 nanti akan saya bagikan juga. Tapi sekarang kita dulukan materi keempat, karena 1-3 itu teorinya saya lihat Anda diskusinya sudah cukup baik di grupnya gitu ya. Jadi tahapan itu ada 4 seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dan kita akan bahas satu tahap dulu. Itu tahap 1, namanya tahap pembentukan gitu. Nah, kita review sedikit bahwa kita akan baca banyak buku, kita akan menemukan banyak referensi tentang bagaimana tahapan bimbingan kelompok. Tapi pada intinya semuanya sama gitu ya. Kita punya 4 tahapan perkembangan dalam bimbingan kelompok, yang mulai dari tahap pembentukan, kemudian kedua tahap peralihan, ketiga tahap pelaksanaan, dan terakhir tahap pengakhiran. Nah, ada tahap awal, tapi sebenarnya tahap awal tidak akan masuk ke dalam tahapan yang dipelajari, karena itu dalam bentuk membentuk sebuah kelompok seperti yang sudah ada di materi 1-3 gitu ya. Nah, di tahap pembentukan ini apa yang akan terjadi gitu ya. Yang pertama adalah pengenalan dan pengungkapkan tujuan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap perlibatan diri, atau tahap memasukkan diri dalam kehidupan suatu kelompok. Nah, kan kita tahu ya bahwa tahap 1 ini adalah tahap pembentukan. Pembentukan yang dibentuk itu apa? Bahwa setiap anggota merasa perlu masuk ke dalam kegiatan ini, perlu bisa mengaktifkan kelompok ini, bisa hidup dalam kelompok ini gitu. Jadi tujuannya itu. Makanya ketika tahap 1 dilaksanakan, seorang PK ya, atau pemimpin kelompok, perlu menjelaskan apa sih tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Yang kedua, tentang diri sendiri si PK perlu dijelasin. Kemudian tuh tingkah laku si PK itu dalam berkomunikasi terlihat seperti saling menghormati atau menghormati pada orang lain gitu ya. Yang kedua yang harus terjadi itu adalah terbangunnya kebersamaan. Hasil tahap awal suatu kelompok mungkin adalah suatu keadaan di mana para anggota kelompok belum merasa adanya keterikatan kelompok. Jadi di tahap 1 ini lah kita harus bisa sebenarnya membuat kelompok itu menjadi satu gitu ya. Si PK harus mampu merangsang dan memantapkan keterlibatan orang, sehingga orang ini merasa terikat satu sama lain gitu ya. Kemudian terutama nanti kalau konseling kelompok, terbentuklah sikap-sikap, perasaan-perasaan bahwa mereka harus saling membantu. Yang ketiga, kita perlu keaktifan pemimpin kelompok. Makanya pemimpin kelompok itu diharapkan menjelaskan tentang tujuan, kemudian mampu menimbulkan rasa saling mengenal, saling mempercayai, kemudian itu semua harus mampu dilakukan oleh si pemimpin kelompok gitu ya. Ada banyak teknik yang akan terjadi di dalam kegiatan kelompok. Ada teknik pertanyaan dan jawaban, perasaan dan tanggapan, ada permainan juga. Makanya nanti saya akan meminta Anda membuat sebuah permainan gitu ya, karena permainan ini dalam bimbingan kelompok
konseling kelompok perlu. Kenapa? Karena kan kita sudah melakukan kegiatan selama waktu yang panjang, akan terjadi kebosanan, akan terjadi mungkin anak-anaknya capek gitu ya. Jadi nanti akan ada beberapa permainan dalam setiap kegiatan kelompok gitu. Nah, yang jelas bahwa satu adalah setiap anggota kelompok paham apa itu kegiatan kelompok ini, apa itu BKP, apa itu KKP gitu ya. Kemudian dia punya rasa menumbuhkan suasana kelompok, kemudian ada minat dia di dalam kegiatan kelompok ini, dia percaya, dia saling mengenal, saling menerima dan membantu di antara para anggota kelompok. Kemudian terjadi suasana yang bebas dan terbuka. Ini terutama nanti dalam bimbingan konseling kelompok, terbentuklah tingkah laku dan perasaan dalam kelompok tersebut gitu ya. Si PK-nya harus mampu menampilkan diri secara utuh dan terbuka. Dia menampilkan penghormatan yang hangat, yang tulus gitu, yang empati gitu ya. Dan dia mampu sebagai contoh. Jadi nanti saya harapkan PK itu tidak kaku gitu ya. Tidak kaku, tidak terlihat terpaksa, tidak terlihat bingung gitu ya. Dia harus terlihat ceria, dia terlihat hangat, dia tulus gitu ya. Nah, ini akan kita bahas dan ini akan saya praktikkan nanti kepada Anda. Kita akan membahas 7 hal yang akan kita sampaikan gitu ya dalam tahap ini. Apa itu? Yang pertama, menerima secara terbuka, yaitu si PK dengan hangat menerima dan mengucapkan terima kasih gitu ya. Contohnya seperti apa nanti kita lihat. Kemudian berdoa. Ketiga, menjelaskan pengertian BKP dan KKP ini gitu ya. Kemudian menjelaskan tujuan gitu ya. Kemudian menjelaskan cara pelaksanaan mulai dari cara duduk, cara menanggapi, cara mengungkapkan pendapat dan lain-lainnya. Kemudian menjelaskan azas. Nah, nanti akan harus ada perbedaan nih ya ketika Anda menjelaskan azas dalam BKP dan ketika Anda menjelaskan dalam azas KKP. Ini perlu dicatat. Dalam BKP Anda harus menjelaskan yang pertama itu azas kesukarelaan. Kalau dalam KKP, azas pertama yang harus Anda tekankan bahwa ini adalah kerahasiaan gitu ya. Jangan sampai terbalik. Nah, itu perlu diperhatikan sekali bahwa dalam KKP Anda benar-benar harus menekankan azas pertamanya adalah kerahasiaan. Karena KKP seperti yang sudah kita bahas, perbedaannya dengan BKP adalah KKP membahas masalah individu, masalah pribadi. Sementara BKP itu masalah umum yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar, yang tidak ada hubungannya sebenarnya secara langsung pada diri kita. Misal, dalam BKP kita akan bahas tentang Omnibus Law yang sekarang lagi hangat. Nah, itu kan tidak ada masalah secara pribadi dalam diri kita. Jadi tidak ada perlu dirahasiakan gitu ya. Nah, yang 7 terakhir, kita akan mengenalkan diri, terus kita akan ada permainan pengakraban gitu ya. Permainan keakraban ini tergantung Anda sebenarnya menciptakannya. Apakah nanti permainan rangkaian nama, permainan apa gitu ya. Tapi nanti saya akan contohkan yang simple saja gitu ya. Nah, itulah 7 hal yang harus Anda ingat dan tidak boleh tinggal satupun ketika melakukan BKP dan KKP. Terutama di pertemuan pertama. Kecuali ini sudah BKP pertemuan ketiga, keempat. Mungkin Anda tidak perlu lagi tahapan 1 ini. Hanya sedikit saja, mungkin hanya berdoa. Kemudian langsung masuk tahap ke-2 gitu. Tapi kalau Anda ini baru pertemuan 1, 2, ini masih sangat perlu ditekankan gitu ya. Karena tujuannya tadi kan membentuk. Nama juga tahap 1, tahap pembentukan gitu ya. Oke, itu saja. Saya akan praktekkan setelah ini bagaimana cara membuka atau melaksanakan kegiatan tahap 1. Terima kasih. Ya, itu tadi penjelasannya tentang tahap 1, bagaimana cara melaksanakannya. Kemudian bagaimana sih bentuknya Ibu, kami ingin lihat. Ibu akan coba nanti buatkan video khusus bagaimana melaksanakan tahap 1 dengan teori-teori yang telah kita bahas tadi. Terima kasih.